Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Engkau kuduskan hati kami, pikiran kami, kemauan, kehendak kami, biar sejalan seperti yang Engkau mau. Kau dapatin berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang bicara, Tuhan sendiri yang ngajar, Roh Kudus sendiri yang membimbing kami, ngerti kebenaran hidup kami diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Nah, firman yang kami mengerti, firman itu akan memerdekakan kami. Membuat kami menjadi orang yang berjalan dalam ketetapan ilahi. Sampai garis akhir kami didapat menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau sendiri yang beracara, biar Engkau sendiri yang berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup kita ini selalu seringkali dipertemukan dengan orang-orang yang kita nggak sukai. Mereka berkelakuan, bersikap, bertindak seperti maunya sendiri. Dan kita seringkali diperhadapkan dengan orang-orang yang kelakuannya menyebalkan, nggak sejalan dengan apa yang kita mau. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita tidak bisa menguasai diri, apa yang terjadi? Kita akan jadi kecewa. Karena di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu mesti ngerti, tidak selalu kita ketemu dengan orang yang sejalan dengan apa yang kita mau, melakukan seperti yang kita mau. Bahkan kita pun tidak bisa nyenengin semua orang. Kita nggak bisa membuat orang lain happy dengan hidup kita. Kadang kita sudah berlaku baik pun orang kadang kecewa. Apalagi orang yang nggak sejalan dengan pikiran kita. Nah, respon hati kita harus tetap benar dalam menghadapi segala sesuatu yang nggak sejalan dengan pikiran kita. Kalau kita nggak bisa menguasai diri, ujungnya kita akan kecewa. Kenapa kecewa terjadi? Karena kita mengharapkan orang lain melakukan seperti yang kita mau. Ternyata orang lain itu nggak melakukan seperti yang kita mau. Kita akhirnya kesel, jengkel, kecewa, sakit hati, beberapa orang benci dan dendam. Karena mengharapkan orang lain melakukan seperti yang kita mau, enggak lah, yang dilakukan malah sebaliknya. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, kata kecewa sebenarnya ada makna yang dalam sekali. Kalau kita lihat di Matius pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-53 sampai ayat 58, di ayat yang ke-57, ini kan perikopnya judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Tetapi di ayat 57, apa yang terjadi? Lalu mereka kecewa menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormatin di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Lalu mereka kecewa menolak Yesus. Mereka tahu asal-usulnya dan akhirnya dia menolak Yesus, kecewa. Bapak Ibu, kata kecewa di sini artinya itu umpan, bahasa Inggrisnya skandalon atau skandaliso. Artinya umpan yang diberikan iblis supaya orang itu telan. Nah, ketika ditelan, sudah masuk jeratan, masuk jebakannya. Berapa banyak kita seringkali kecewa dengan orang lain, kecewa dengan pasangan hidup kita, anak-anak kecewa dengan orang tua, jemaat kecewa dengan gembalanya, kecewa dengan pemimpinnya, kecewa dengan bosnya, kecewa dengan banyak orang. Kalau kita sampai kecewa, tidak bisa menguasai diri, kita nggak sadar bahwa tidak semua orang bisa nyenengin hati kita, dan tidak semua orang bisa melakukan seperti yang kita mau, bahkan seringkali melakukan yang bertolak belakang dengan seperti yang kita mau. Kalau kita nggak bisa meresponi dengan benar, kita akhirnya kecewa. Nah, ketika kita makan kecewa itu, artinya kita udah masuk dalam umpannya setan. Kecewa itu adalah umpan yang dilemparkan oleh iblis supaya kita makan. Dan ketika kita makan, apa yang terjadi? Kita terjerat di dalamnya, menjebak begitu rupa. Kata kecewa artinya skandaliso. Artinya itu membuat skandal. Istilahnya seperti umpan yang diberikan setan untuk menjebak, membuat orang itu jadi tersandung. Bapak Ibu, kalau engkau kecewa dengan orang lain, engkau nggak kehilangan akhirnya engkau kehilangan respek. Engkau nggak suka dengan pasanganmu, mungkin nggak suka dengan kelakuan istrimu atau suamimu, akhirnya engkau kecewa. Dan ketika engkau kecewa, sebenarnya engkau sudah terjebak, makan umpannya setan. Akhirnya engkau jadi tersandung, tidak lagi memiliki ketulusan dan kemurnian. Dan berapa banyak kita jadi tersandung dengan sikap orang, kelakuan orang.
Dan kita nggak bisa mengendalikan diri kita begitu rupa. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita begitu rupa dalam bergaul dengan orang lain, dalam berjemaat, dalam membangun hubungan keluarga, kita akan selalu mencari pembenaran diri kita. Nah, ketika kita mencari pembenaran diri, apa yang terjadi? Kita anggap orang lain salah semua dan kita merasa paling benar sendiri. Merasa paling hebat sendiri. Merasa paling pintar sendiri dan merasa paling berkenan sendiri. Hari ini kita mau belajar mengerti apa yang Tuhan mau ketika kita ini berhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan di sekitaran kehidupan kita. Ketika kita ditegur mungkin, diperlakukan buruk mungkin, dinasihatin mungkin. Kalau respon hati kita nggak benar, kita bisa kecewa. Kita merasa direndahkan, kita merasa nggak dihormatin, kita merasa diabaikan. Kalau orang cuek sama kita aja, bisa-bisa sikap hatimu buruk dan akhirnya kamu menganggap kamu diabaikan, kamu nggak dihormatin, kamu nggak dihargain lagi. Ujungnya apa? Kecewa. Dan ketika engkau kecewa, engkau terjerat dalam umpannya setan. Ujung dari kecewa adalah jengkel, benci, dendam. Dendam akhirnya membunuh. Dan ujungnya hubunganmu putus dengan Tuhan. Kita harus ngerti siasat setan yang dilemparkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita bergaul, dalam kita berjemaat, dalam kita membangun hubungan bisnis, dalam kita bersosial, kita harus ngerti. Nanti kalau ada orang-orang yang kelakuannya melakukan hal yang menyebalkan, tidak seperti yang kita inginin, respon kita enjoy aja. Sikap kita harus tepat seperti yang Tuhan mau. Jangan malah marah, jangan malah sakit, jangan malah sakit hati, kesel, dan jengkel. Enjoy aja. Anggap segala sesuatu yang terjadi itu untuk pembentukan. Karena Tuhan mau hati kita diubahkan lewat proses-proses yang bertentangan dengan kemauan dan kehendak kita. Dan kita meski tahu segala sesuatu yang kita inginkan di muka bumi ini nggak selalu kita dapatkan. Nggak akan semuanya kita dapatkan. Orang tua harus ngajarin ini kepada anak-anaknya. Kalau orang tua itu selalu memanjakan anaknya, semua keinginan anaknya diturutin, ujungnya anak itu menjadi apa? Nggak punya daya juang. Nggak punya rasa menghormati dan menghargai, menggampangkan semuanya. Dan dipikir dia bisa dapat semuanya. Di masa tuanya anak ini nggak punya kekuatan untuk mandiri lagi. Nah, padahal segala sesuatu yang kita inginin di muka bumi ini nggak selalu kita dapatkan. Kita seringkali berdoa, bergumul, pingin dapat sesuatu aja. Kadang Tuhan nggak jawab-jawab kok. Kadang Tuhan tunda begitu lama. Supaya kita ini siap menerimanya. Ketika kita siap menerimanya, baru Tuhan berikan kepada kita. Kita harus ngerti prinsip ini. Supaya ketika kita ini menghadapi hal-hal yang mengecewakan kita, hal-hal yang gak sejalan dengan keinginan kita, kita bisa enjoy, relax saja. Kita responnya dengan benar. Bapak Ibu, ada orang yang kecewa dengan Tuhan. Itu lebih parah lagi. Kalau kecewa dengan orang, kecewa dengan pasangannya, karena kelakuan pasangannya buruk, kadang masih bisa dikasih alasan. Tapi kalau kecewa dengan Tuhan, bagaimana kamu bisa memberikan alasan? Udah sakit hatinya sama Tuhan. Karena apa? Doanya nggak dijawab-jawab. Padahal Tuhan selalu jawab doa. Hanya saja caranya Tuhan menjawab doa kita, pergumulan kita itu nggak seperti yang kita mau. Nggak seperti yang kita inginin. Bagi anak-anak muda, engkau ingin berdoa mendapatkan sesuatu, kadang Tuhan nggak kasih langsung. Kadang diizinkan waktu yang lama. Jadi nggak perlu kecewa. Itu proses yang harus dijalanin. Supaya apa? Mendewasakan kita. Mengerti bahwa perjalanan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu, kalau kita ketemu hal yang tidak enak, hal yang menyakitkan, hal melukai, artinya Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan mau kita bisa menguasai diri dan mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan selalu berikan kok semua kemauan dan kehendak kita. Hanya kadang Tuhan tunda dulu supaya kita nggak terjerumus di dalamnya. Kadang orang sebagai orang tua, nggak semua keturunan, nggak semua keinginan anak-anaknya diberikan. Kadang kalau diturutin semua terus-terusan, akhirnya apa? Menghancurkan anak tersebut. Kadang dipending dulu, belum waktunya, belum saatnya. Sama dengan Tuhan. Kadang ketika kita bergumul, minta segala sesuatu, tidak langsung dijawab. Kadang diizinkan waktu. Dan waktu yang diizinkan itu membuat kita itu dewasa. Ya, ketika kita memiliki sikap seperti itu, kita semakin bertumbuh memiliki sikap yang matang secara rohani, semakin ngerti cara kerja dan prinsipnya Tuhan. Tapi kalau dikit-dikit kecewa, dikit-dikit gampang tersinggung, dikit-dikit gampang sakit hati, ya, engkau akan menjadi mudah sekali rapuh dan mudah sekali terluka.
Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang gampang sekali sakit hati, gampang sekali tersinggung, gampang sekali terluka. Nah, orang-orang kayak begini sebenarnya ringkih, rapuh. Mungkin kelihatan hebat di luar, tapi di dalamnya rapuh. Kenapa? Dia mudah sekali terjebak dengan sikap dan perbuatan orang lain yang enak. Kita kalau dewasa di dalam Tuhan ya, kita tahu harus bagaimana memutuskannya. Sekalipun kita diperhadapkan masa-masa sulit, kadang kita diperhadapkan dengan pemimpin mungkin, atau orang lain mungkin, atau bosmu mungkin yang gak sepaham dengan hidupmu, gak sepaham dengan jalan pikiranmu, enjoy saja, tenang saja. Anggap saja itu sebagai proses yang diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita. Tidak perlu kita marah-marah, teriak-teriak histeris, maki-maki, ngomong di belakang dan lain sebagainya. Tidak perlu. Kalau kita nggak sejalan dengan orang lain, omongin dengan baik-baik. Kadang kita nggak sejalan dengan pasangan kita nggak perlu teriak-teriak dengan ngomong kasar, merendahkan, mencaci maki dan melakukan hal yang lainnya nggak sepantasnya. Diomongin dengan baik kalau itu nggak sepaham. Semuanya bisa dibicarakan dengan kondisi hati yang lebih tenang, kondisi hati yang lebih tentram, supaya ada solusi yang terbaik. Kadang kalau nggak sepaham dengan kita, siapapun orangnya, kadang kita perlu ngalah, kadang diizinkan kita ini merendahkan hati kita kok. Nggak harus kita selalu merasa benar, nggak harus juga kita selalu merasa hebat di atas rata-rata, supaya dapat pujian dan pengagungan dari antara orang lain. Kadang kita perlu ngalah, supaya yang di dalam hati kita ini loh, diubahkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita selama tinggal di muka bumi ini, kita akan selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang gak sejalan dengan hati kita. Tergantung respon hati kita. Mau kecewa atau tidak. Mau bersyukur atau malah jengkel. Kalau Bapak Ibu kecewa dengan pasanganmu saja, yang bagi yang sudah menikah ya. Ketika engkau kecewa dengan pasanganmu, engkau gak bisa berdoa loh. Bagaimana kamu bisa berdoa? Wong hatimu lagi kesel. Orang kecewa itu akhirnya kesel loh kalau gak diselesaikan. Perlu pengertian suami istri ketika menyelesaikan masalah. Diomongin dengan baik-baik kalau nggak sepaham. Supaya apa? Ada damai sejahtera. Kalau kecewa dibiarkan, lama-lama menjadi jengkel, benci, dendam. Dendam akhirnya membunuh. Benci pun dengan sesama kita, kata 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-15 sama dengan pembunuhan, membunuh. Kau membenci sesamamu, kau seorang pembunuh manusia. Nah, kita nggak boleh sampai buka celah, jangan izinkan kekecewaan terjadi dalam diri kita. Dan kita selalu akan diperhadapkan dengan hal-hal yang mengecewakan kita. Respon hati kita saja yang harus benar di hadapan Tuhan. Kalau nggak sejalan dengan semau kita, bersyukur saja. Koreksi hati saja. Kalau hati kita udah benar, tindakan kita benar, jalan terus sama Tuhan. Kalau nggak sepaham dengan orang lain, cari bagaimana cara yang terbaik. Nggak perlu ribut, nggak perlu gegeran, nggak perlu saling maki, nggak perlu saling merendahkan, nggak perlu bawa-bawa nenek moyang dan lain sebagainya, direndah-rendahkan, nggak perlu. Kita tuh harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Harus bisa menjaga hati kita ini dengan baik. Semua konflik yang terjadi dalam diri kita itu disebabkan karena kita kecewa dengan orang lain. Awalnya itu kecewa. Kenapa kok bisa kecewa? Kita mengharapkan orang lain melakukan segala sesuatu yang seperti kita mau, nggak taunya malah sebaliknya. Para istri ingin mengharapkan suaminya seperti Yesus, nggak taunya yang didapat suaminya malah seperti Yudas. Pingin didapatin gembalanya seperti yang dia mau, seperti bapak yang ngayomi, nggak taunya kadang gembalanya negur dan nasihatin. Pingin kadang mendapatkan bosnya menjadi orang yang murah hati, ternyata bosnya pelit. Kita akan selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang nggak sejalan, nggak sepikir dengan kita kok. Tergantung respon hati kita bagaimana. Bayangkan, gara-gara Yesus ditolak di Nazaret, mujizat nggak terjadi loh. Bapak Ibu nanti baca ya. Karena dianggapnya Yesus ini anaknya tukang kayu kok. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf dan Simon serta dan Yudas kok. Dianggapnya, wah ini manusia biasa kok, dia nganggap Mesias. Dia melihat dari sisi manusianya, akhirnya ditolak. Dan Yesus ditolak di Nazaret, mujizat nggak begitu powerful. Karena dia melihat secara manusianya. Dan hatinya kecewa begitu rupa. Kok nggak seperti yang diharapkan. Kok nggak seperti yang dia inginkan. Murid-muridnya kecewa. Kita seringkali lihat di beberapa ayat yang lain. Kita akan lihat ya.
Di Markus pasal yang ke-6, ayat yang ketiga juga ngomong yang sama. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Di Markus 10 ayat yang kedua-dua ngomong yang sama. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini berbicara tentang anak muda yang kaya raya itu. Kecewa akhirnya. Seringkali orang kecewa, ketika kecewa, ujung-ujung yang disalahkan Tuhan. Merasa gak adil, Tuhan ini gak adil dengan hidupnya. Karena perlakuan orang gak seperti yang dia mau. Bapak Ibu, jaga hatimu begitu rupa. Kuasain hatimu dalam segala situasi. Saya sudah ngomong berkali-kali, kalau Bapak Ibu ingin tahu aslimu, ingin tahu kelakuanmu sebenarnya di hadapan Tuhan seperti apa, lihat apa yang keluar pertama kali dari lidah bibirmu. Ketika engkau disalahkan, ketika engkau sakit hati, ketika orang lain memperlakukan buruk, ketika orang lain merendahkan, ketika orang lain mengkhianati dan lain sebagainya. Ketika kita diperhadapkan dengan hal yang sulit, akan ketahuan sebenarnya isi hati kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Kualitasnya seperti apa di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak teruji. Ketika api itu datang, kita nggak dibangun di atas emas atau logam mulia. Kita dibangun di atas jerami. Sehingga ketika ujian api itu datang, kita hangus. Tidak teruji sama sekali, nggak ada sisanya. Seperti kita membangun bangunan di atas pasir, bukan di atas batu karang. Kalau kita bangun di atas pasir ketika banjir itu datang, badai itu datang, lenyap itu, nggak kokoh, nggak kuat. Tetapi bangunan di atas batu karang yang kuat, badai, ombak, apapun juga tetap kuat, tetap kokoh. Tergantung hari ini keputusan hati kita seperti apa di dalam Tuhan. Nah, kita akan lihat di Habakuk pasal yang ketiga, yang ke-7 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-rialah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Responnya ini benar. Nah, kita kan seringkali diperhadapkan dengan hal buruk dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan tiba-tiba seakan-akan meninggalkan kita, doa nggak dijawab, usaha rasanya kok belum ada jalan keluar, kok muter-muter di sini terus ya, kok belum ada breakthrough dan terobosan, keuangan kok babak belur ya, sudah keuangan babak belur, malah seringkali sudah jatuh ketimpa tangga, nggak taunya melangkah sebentar, kecocok paku-pakunya udah titanus, meski berobat lagi. Akhirnya kok susah terus ya. Kata orang dunia, kok aku ini cilaka terus, bagaimana ini? Kadang kita menghadapi masalah-masalah seperti itu, keadaan kondisi seperti itu, udah bergumul bertahun-tahun belum dijawab Tuhan. Apakah Tuhan meninggalkan? Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kadang Tuhan izinkan hanya sekejap, seakan-akan Tuhan gak jawab. Tapi Tuhan perhatikan. Kalau Bapak Ibu ngadepin seperti itu dan responmu salah, akhirnya kok kecewa. Kok kecewa sama Tuhan. Kecewa dengan hidup ini, akhirnya nggak Tuhan-Tuhanan dan lain sebagainya. Akhirnya rugi siapa? Dirimu sendiri. Berapa banyak orang nggak bisa menguasai hatinya karena kecewa dengan keadaan, kecewa dengan situasi, kecewa dengan kondisinya. Akhirnya malah jauh daripada Tuhan. Kalau kita jauh daripada Tuhan, ya pasti hancur. Hidup kita nggak akan pasti berguna. Hidup kita nggak akan menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Padahal Bapak kita itu Bapak yang baiknya luar biasa. Dia pingin semua anak-anaknya ini ngalami semua yang dijanjikan itu menjadi bagian diri kita dalam kehidupan kita loh. Tidak hanya berhenti sampai situ. Bayangkan, dulu sebelum kita bertobat, Yesus rela mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita. Terus sekarang kita cari Tuhan dan kita kejar Tuhan. Kita diangkat menjadi anaknya, diselamatkan, tidak berhenti sampai situ. Kita dipulihkan, tidak berhenti sampai itu. Kita diberkati, dipromosi, ditinggikan, dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di ujungnya, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Di ujungnya lagi, kita memerintah bersama Kristus. Kurang baik apa? Terus, dalam kondisi sulit sementara waktu saja, doamu belum dijawab, pergumulanmu masih terus, belum ada ujung pangkalnya. Kamu berjalan seakan-akan di dalam lembah kekelaman, di jalan buntu. Apakah Tuhan tinggalkan? Tuhan nggak tinggalkan.
Justru dalam kondisi seperti itu kita harus kejar Tuhan. Kita harus cintai Tuhan. Jangan malah kecewa. Belum lagi kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan di sekitaran hidup kita. Orang-orang yang menjengkelkan. Orang yang mengkhianati mungkin. Orang yang menipu mungkin. Orang yang merendahkan. Orang yang berlaku busuk dan lain sebagainya. Bagaimana respon hati kita? Kita mau kecewa atau kita mau tetap bersyukur? Harusnya kita memiliki sikap hati yang berbeda. Kita tahu di balik semuanya ini Tuhan punya tujuan. Di balik semuanya ini Tuhan punya maksud. Tujuannya untuk membuat hati kita ini nempelnya sama Tuhan. Bukan nempel yang lain. Bapak Ibu, ketika Tuhan mau pulihkan kita itu mudah sekali. Seperti membalikkan telapak tangan. Tapi ketika Tuhan mau pulihkan hati kita, dibutuhkan respon hati kita untuk pikul salib, sangkal diri, mati daging loh. Seringkali itu yang membuat lama janji Tuhan digenapi. Yang seringkali membuat begitu lama pergumulan kita nggak selesai-selesai. Karena apa? Respon hati kita salah. Respon hati kita nggak tepat. Karena kecenderungan manusia kan merasa paling benar. Merasa paling hebat. Merasa sudah berdoa. Merasa sudah berpuasa. Merasa sudah melakukan ini dan itu. Dilihat dari kelakuannya. Dilihat dari responnya ternyata bertolak belakang dari apa yang dikatakan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya Tuhan mau beresin di dalam hati kita. Kita ini harusnya menjadi orang yang memiliki keteguhan. Dan saya berdoa suatu hari akan muncul satu generasi yang bebas dari sakit hati dan kecewa. Teguh kokoh. Diperlakukan buruk, dia fokusnya sama Tuhan. Dia nanti tetap fokusnya sama Tuhan. Direndahkan, dia tetap fokusnya sama Tuhan. Tidak kecewa, dia fokus sama Tuhan. Dia tetap jalan sama Tuhan. Dia tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dia nggak tergoncangan dengan keadaan dan kejadian. Di judul khotbah yang lain saya pernah ngomong seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita ini kokoh, kuat dan teguh di dalam Tuhan ya, engkau semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Segala sesuatu yang di luar dirimu, kejadian apapun, perlakuan buruk seperti apapun, kondisi yang buruk seperti apapun juga, tidak akan pernah mempengaruhi yang di dalam hatimu. Kenapa kebanyakan orang Kristen ketika dicaci maki saja, direndahkan saja, diperlakukan buruk saja, mengalami kondisi buruk saja, goncang, panik, stres, bingung, jerat-jerit seperti orang yang kenal Tuhan. Kenapa seperti itu? Putus asa, nyerah dan lain sebagainya. Kenapa kok dia ngalami seperti itu? Karena tidak kuat yang di dalamnya. Kalau yang di dalam kita ini kuat di dalam Tuhan, kokoh teguh, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, merenungkan firman, makan firman. Ketika kondisi yang buruk sekalipun, engkau tahu harus berbuat seperti apa. Engkau tahu pakai ayat yang mana, pakai pasal yang mana, engkau harus bertindak seperti apa. Tapi pada kenyataannya, ketika kita disinggung sedikit saja, kita nggak bisa tidur dengan perkataan buruk orang lain. Kita kecewa, kita sakit hati, kita merasa merana, kita merasa yang paling disakitin sejagat raya. Dan butuh dibelas kasihani. Kalau perlu seluruh pendeta di seluruh dunia tumpang tangan ke atas hidup kita. Kenapa kok kita merasa seperti itu? Karena yang di dalammu terlalu rapuh, terlalu ringkih. Kamu terlalu fokus pada dirimu sendiri, bukan fokus pada tujuan Tuhan. Kalau kita masih fokus pada diri kita sendiri, bukan fokus pada tujuan Tuhan. Ketika tantangan datang, ketika hal buruk terjadi dalam hidupmu, engkau menjadi orang yang kehilangan arah. Engkau pingin telepon pendeta sana sini, pingin didoakan, merasa pendeta bisa menyelesaikan masalahnya. Padahal ada roh Tuhan yang tinggal di dalammu. Padahal ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup yang harusnya begitu berkuasa mengubahkan hidupmu. Saya berdoa hari ini kita memiliki sikap hati yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Kita meski tahu kita ini jadi orang yang bergaul dengan firman, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Tuhan pasti akan bawa kita semakin kuat, kokoh, teguh. Enggak mau makan umpannya setan. Enggak mau terjebak dengan skandal yang membuat kita tersandung dan terjatuh masuk dalam tipu daya si jahat. Kecewa. Engkau kecewa sama pemimpin. Engkau kecewa dengan pendetamu. Yang rugi kamu. Yang rugi hidupmu sendiri. Saya perhatikan banyak orang kecewa dengan pendetanya. Dia ngomong di luar jahat sekali. Dia pakai video untuk menjelekkan, untuk memfitnah, untuk memperlakukan buruk dan lain sebagainya. Enggak ada gunanya sama sekali. Beresin hatimu. Orang itu kalau kecewa ya, ingat namanya tok, pasti jengkel, pasti marah.
Itu artinya hatimu yang tidak benar, hatimu yang nggak beres di hadapan Tuhan. Toh kita akan selalu ketemu dengan orang-orang yang mengecewakan kok. Bagaimana kita meresponinya? Ya nggak usah sampai sakit hati, kesel, jengkel, dan lain sebagainya. Kalau kita ketemu dengan orang menjengkelkan, kita kecewa, ya kita yang rugi sendiri. Responi dengan sikap hati yang benar. Bersyukur saja ketemu dengan orang-orang model kayak begitu. Kadang kita kepikiran dengan perkataan orang lain yang jelek. Kita kepikiran dengan sikap dan tindakan orang lain yang buruk. Sampai kita nggak bisa tidur. Ngapain kita pikirin? Kita pikirin seperti di Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah yang manis, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Di Kolose katakan kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Di mana Allah ada. Berbicara tentang kekudusan, kesempurnaan. Ngapain kita mesti ngomongin kelemahan orang lain? Kita punya hak apa untuk menghakimi orang lain? Kita punya hak apa untuk menjelekkan orang lain? Dan anehnya ya, orang-orang yang kecewa ini selalu menyerang balik ketika ditegur, dinasihatin. Merasa dirinya benar dan dia bisa pakai ayat untuk nyerang balik karena dia merasa paling benar sendiri. Hari ini kita mesti memiliki sikap hati yang berbeda. Kita harus memiliki kelakuan yang berbeda, tindakan yang berbeda dalam kehidupan kita. Jangan saya menjadi orang yang mudah sekali, ringkih sekali, rapuh sekali, terluka, tersakiti, nangis, mewek, jerat-jerit seperti orang yang kenal Tuhan. Kita waktunya bertumbuh ke arah Kristus, menjadi dewasa, menjadi powerful di dalam Tuhan. Jadi orang yang teguh gitu loh. Orang ngomong apapun gak peduli. Selama hidup kita benar jalan terus sama Tuhan. Ngapain kita pusingin kata orang? Kita seringkali pusingin perkataan orang lain. Padahal kita gak pernah minta makan sama orang lain. Ketika orang lain ngomong buruk, kita kepikiran gak bisa tidur. Buat apa? Gak ada gunanya sama sekali. Selama hatimu benar, sikapmu benar, berjalan terus sama Tuhan. Tapi kalau sikapmu buruk, sikapmu jelek, kelakuanmu jahat, ya bertobat, berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Jalan sungguh-sungguh, koreksi hatimu kalau salah. Tapi kalau benar, tidak usah pusing dengan kata orang. Jalan terus. Karena Tuhan punya rencana dan tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kenapa kita harus kokoh dan teguh? Karena perjalanan kita bersama Tuhan itu belum selesai. Kita selama tinggal di muka bumi ini masih dipercayakan nafas hidup, masih bisa bekerja, melakukan aktivitas apapun. Artinya Tuhan belum selesai dengan hidup kita loh. Ada hal yang harus kita kerjakan sampai garis akhir. Kita harus didapatin finish well. Kita harus didapatin finish strong dan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ini makanan yang membuat manusia rohmu bertumbuh ke arah Kristus. Semakin kau kuat di dalam Tuhan, semakin kau tahu bagaimana harus bersikap ketika diperlakukan buruk orang lain. Ketika engkau bikin kesalahan, cepat memiliki respon hati yang benar. Bertobat, berubah. Nggak usah bela diri. Kalau salah ditegur, minta maaf, kelar kok. Daud ketika ditegur, dia nangis sama Tuhan. Dia bertobat, berubah. Ujungnya, Daud dipromosi Tuhan di Kisah Para Rasul menjadi orang kesayangannya Tuhan. Beda dengan Saul. Ditegur, membela diri, benarin diri, cari alasan, cari pembenaran diri, dan cari kambing hitam untuk membela dirinya begitu rupa. Dan di ujungnya dia didapati menjadi orang yang disingkirkan, tidak menerima jatah ilahi yang harusnya jatah itu, tahta itu yang turun-temurun pada keturunannya. Dan di ujungnya dia dirasuk roh jahat dan mati bunuh diri. Mengerikan sekali. Hari ini kita mesti ngerti, ketika engkau diperhadapkan hal yang buruk, hal yang gak enak, kasih senyum saja. Kasih senyum yang paling lebar. Terima kasih Tuhan. Aku dipertemukan dengan orang yang menyebalkan. Aku dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Kalau engkau memiliki pasangan hidup yang menyebalkan, mungkin belum bertobat, belum berubah, cintai, kasihi, hormati, dan sungguh-sungguh tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi. Gak perlu ngomongin kejelekannya. Gak perlu merendahkan. Gak perlu cari kambing hitam untuk menjelekkan. Gak perlu. Jalan terus. Lakukan bagianmu di dalam Tuhan. Nanti orang itu akan diubahkan Tuhan. Pasanganmu akan diubahkan Tuhan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Sekarang kan jadi masalahnya. Yang memancar dari hidupmu itu apa? Marah-marah ketika orang lain memperlakukan buruk atas hidupmu, ketika orang lain mengecewakanmu, kamu kesel, kamu sebel, kamu teriak, kamu ngamuk,
Kamu jengkel, kamu benci, atau yang memancarkan kehidupan. Kamu enjoy jalan sama Tuhan. Kamu nikmatin jalan hidupmu bersama Tuhan. Di balik semua ini, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk meremukkan segala sesuatu yang busuk dan keras di dalam diri kita, supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Perjalanan kekristenan kita ini proses terus kok. Selama kita tinggal di muka bumi, kita akan mengalami proses dan tidak akan pernah berhenti. Selama kita masih tinggal di muka bumi, kita akan selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan kok. Orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyakitin kita kok. Tergantung respon kita. Makanya saya bilang bahagia itu pilihan hidup kita. Bahagia itu keputusan hati kita. Dalam kondisi buruk, kondisi jelek, kondisi menyakitkan, kamu mau memilih bahagia atau memilih kecewa? Tergantung keputusan hatimu. Tergantung sikap hatimu. Kalau didapatin sikap hatimu benar, kamu akan bersyukur atas segala sesuatu. Makanya di Habakuk pasal yang ketiga 17-18 ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Bayangin ini, nggak ada hasilnya ini. Sudah berkebun, nggak ada hasilnya. Sudah berkebun anggur, nggak ada hasilnya. Berkebun pohon ara, udah nggak ada bunganya, udah pasti nggak ada buahnya ini. Hasil pohon zaitun mengecewakan, kering semuanya mungkin. Buahnya jarang-jarang mungkin. Udah nggak ada penghasilan ini. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, bagaimana ini? Nggak ada kejelasan ini. Ini bisa kelaparan ini. Ini masa paceklik, ini masa susah ini. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nggak ada daging yang mau dimakan. Perhatikan. Namun keputusan hatinya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Keputusan hatinya tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Kamu bisa diperhadapkan hal buruk, kamu bisa marah, histeris, panik, minta pembelaan diri, ngamuk-ngamuk kayak orang gak kenal Tuhan. Atau kamu bisa senyum dan tenang, enjoy, relax di dalam Tuhan. Semakin kamu dewasa di dalam Kristus, semakin ngerti Tuhan, semakin ngerti caranya Tuhan, kamu bisa bersikap tenang, enjoy dalam situasi dan kondisi apapun. Kamu bisa memilih untuk bahagia bersama Roh Kudus. Hidupmu akan memancarkan kehidupan. Tapi kalau isinya marah, cemberut, benceno, ngeselin, apa yang terjadi? Orang malas ngelihat mukamu yang jelek. Malas ngelihat mukamu yang membosankan itu. Nggak ada sukacita sama sekali. Beda dengan orang yang senyum, sukacita. Beda orang yang memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dalam kondisi apapun, enjoy. Dia tahu Allah yang ada di pihaknya, Allah yang memimpin hidupnya, Allah yang campur tangan hidupnya, Allah yang akan buka jalan, Allah yang akan bikin breakthrough dan terobosan. Dia kenal siapa Allah yang dia sembah. Dia tahu Allah siapa yang dia layanin. Dalam kondisi buruk sekalipun, Tuhan pasti jagai, Tuhan pasti lindungin, Tuhan pasti akan bikin divine connection. Tuhan akan koneksi dengan orang-orang ilahi yang akan buka jalan, buka berkat, mempromosi, dan lain sebagainya. Jalan sama Tuhan setiap hari. Dan miliki sikap hati yang benar mulai hari ini. Jangan menjadi orang yang gampang ngamuk, gampang tersinggung, gampang marah-marah kayak orang gak kenal Tuhan. Apalagi gampang kecewa. Kamu kecewa, kamu sudah makan umpannya setan. Kamu sudah terjerat dalam umpannya setan. Masuk dalam perangkapnya setan. Tinggal tunggu waktu ketika engkau kecewa. Engkau akan sakit hati. Engkau akan benci, engkau akan dendam, dan ujungnya engkau akan melakukan pembunuhan. Kejahatan yang keji di hadapan Tuhan. Makanya saya percaya di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Kebencian itu dimulai dari mana? Dari kekecewaan. Kekecewaan berasalnya dari mana? Pingin mengharapkan orang lain melakukan seperti yang dia mau, ternyata malah sebaliknya. Kecewalah, akhirnya mati dimakan iblis. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang hatinya teguh, kokoh, kuat, jalan sama Tuhan setiap hari. Tidak mudah sakit hati. Dan saya berdoa ada generasi yang bebas dari sakit hati dan cengeng. Dikit-dikit merasa tersakitin, dikit-dikit merasa tidak dihormatin, dikit-dikit merasa tidak dihargain. Saya berdoa ada orang-orang yang semakin powerful di dalam Tuhan. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba lah. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa firman ini begitu powerful mengubahkan hati kami. Hamba-Mu berdoa
Biar kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Mau berdoa untuk orang-orang yang mengalami sakit oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau sehat. Mau berdoa dalam nama Yesus. Kasih-Mu, anugerah-Mu berkelimpahan atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.